Langitnya lagi bagus teman-teman tuh, kayak pedal pop. Paginya kayak gini ya kan langitnya, terus ada burung-burung terbang. Tuh kan, lihat gak? Tapi sampai sini tuh terbayar lunas teman-teman. Ada suara-suara aneh dari mana ya? Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini, saya mau ngajak teman-teman buat touring online lagi nih teman-teman. Pagi ini kita menuju ke Dieng teman-teman. Ke Dieng ini dalam misi menaklukkan ya teman-teman. Menaklukkan Kerakalan dan Sikarim teman-teman. Kemarin kan kita sudah menaklukkan Kerakalan ya teman-teman ya. Tapi ada yang kurang, kita nggak ke Sikarim. Jadi hari ini teman-teman, kita tuntaskan teman-teman tanjakan-tanjakan itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas teman-teman. Sekarang ini jam 4:15 teman-teman, kita sudah di Bekasi ya teman-teman ya. Biasa dari sini kita cepat aja. Mau update-update jalur kan juga mirip-mirip aja ya teman-teman ya. Kan ini belum lama ya dari perjalanan kita ke Semarang. Jadi rasanya belum ada perubahan yang signifikan. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada update perbaikan jalan, kita update ya teman-teman ya. Sekarang ini tanggal 9 teman-teman, bulan Juli 2025. Langsung untuk plan ridingnya ya teman-teman ya. Plannya itu kita menaklukkan tanjakan Kerakalan dulu ya. Kita langsung ke Dieng. Terus mungkin kita akan stay 1 malam di Dieng ya teman-teman ya. Seperti biasa di perjalanan sebelumnya kan kita stay di Tanijiwo ya, Tanijiwo Hostel. Kemungkinan juga saya akan stay di situ juga 1 malam. Baru keesokan harinya kita menuju tanjakan Sikarim ya teman-teman ya. Tapi saya belum booking ya teman-teman ya. Kenapa saya belum booking? Tadi saya mau booking teman-teman. Cuman di aplikasi itu saya buka 2 aplikasi ya teman-teman ya. Di aplikasi yang satu itu penuh teman-teman. Terus di aplikasi yang kedua, di aplikasinya tertulis tersisa kamarnya, tersisa beberapa kamar. Lalu saya check out, penuh teman-teman. Pas saya check out penuh, dananya di refund. Terus saya buka lagi aplikasi itu kan, aplikasi yang kedua ini lagi, masih tersisa, cuman saya nggak check out. Nah, daripada bolak-balik kayak gitu kan teman-teman, lalu saya WhatsApp Tanijiwo. Cuman ya belum dibalas teman-teman, karena ya masih malam ya tadi saya chat. Jadi ya sambil berjalan kita tunggu ya teman-teman ya balasannya seperti apa. Saya sih nggak cari-cari yang lain ya teman-teman ya. Ya cari-cari yang lain, cuman tadi di aplikasi yang rate-nya mirip-mirip Tanijiwo nggak muncul teman-teman ya, mungkin sudah habis ya. Jadi ya saya untuk sementara ini ngotot buat di Tanijiwo dulu teman-teman. Kalau habis berarti kita merubah plannya teman-teman ya. Opsi keduanya adalah kita stay 1 malam di Pekalongan, untuk kemudian di hari Kamis teman-teman kita menuju Dieng teman-teman ya. Baru bisa menuju Dieng. Nah dengan begitu kan kalau misalnya plan 2 ini memang harus kita jalankan ya, berarti kita langsung babat teman-teman, tanjakan Kerakalan dan tanjakan Sikarim plus explore tipis-tipis teman-teman. Begitu. Mungkin saya nggak mau lama-lama ya di sini ya, karena sudah jam 4:15 teman-teman. Kita langsung gas aja biar cepat langsung bergabung ke Jomin, oke teman-teman? Oke teman-teman, jam 5.20 nih kita sudah merapat di Simpang Jomin ya teman-teman ya. Kayaknya area sini habis gerimis nih teman-teman nih. Adem banget, sumpah deh. Saya baru sekali-kalinya ini lewat sini tuh seadem ini teman-teman. Tangan tuh kalau dipegang dingin nih. Ngomong-ngomong bensin juga seperti biasa ya, saya isi full dari rumah ya teman-teman ya. Saya biasa isi kalau ke arah Pantura ini isi di daerah Pangkalan Jati teman-teman, Jatiwaringin. Biasanya isi Shell Super ya kalau mau berangkat. Mungkin saya ingatkan lagi ya teman-teman ya, keluar Jomin ini kita jangan terpancing sama jalan ini teman-teman. Ini kan mulus ya.
Nanti di depan teman-teman, wadadidaw. Jadi jangan terpancing ngegas teman-teman, harus waspada. Saya juga lupa titiknya di mana yang rusaknya itu teman-teman. Nah ini tuh, ya kan? Kalau teman-teman terpancing tadi keluar jomin gaspol ya kan? Taunya paling nggak nyampe 1 kilo teman-teman. Mumpung masih gelap teman-teman, ada beberapa teman-teman yang tanya kan soal lampu ya. Jadi spek lampu saya ini, lampu utamanya teman-teman ya, bilet proyektornya itu pakai AS Experience teman-teman. Saya sebenarnya nggak tahu V1 dan V2 ya. Kemarin ada yang tanya V1 apa V2, tapi saya jawab V1. Kenapa? Karena saya langsung berasumsi teman-teman, berarti sudah ada AS Experience yang baru kan, berarti itu V2. Nah ini berarti yang pertama teman-teman, karena ini saya pasang itu sekitar tahun 2024 Januari teman-teman. Jadi ini sudah terhitung lebih dari 1,5 tahun ya. Untuk tambahannya itu saya pakai D2 laser teman-teman, AS juga. Saya lupa wattnya antara 15 atau 20 ya. Tapi untuk retrofitannya sendiri itu saya ya bersyukur bagus banget ya teman-teman ya. Bagusnya tuh maksudnya kuat gitu. Ini sering banget kan si Neng hajar lubang ya teman-teman, tapi dia masih oke lah. Ya ada miring sedikit, tapi itu masih dalam batas toleransi saya kok teman-teman. Maksudnya tidak sampai yang ganggu banget, yang sampai miring banget itu enggak. Nih kalau teman-teman perhatiin kan dia miring sedikit ke kanan. Nah untuk D2 nya teman-teman ini cukup membantu ya di kala hujan ya teman-teman ya. Ini kan si AS Experience ini putih sekali teman-teman. Jadi di aspal tuh ya nyerap cahayanya gitu. Nah si D2 yang kuningnya ini cukup membantu gitu teman-teman. Malah saya bilang sangat membantu ya. Ya tapi harus bijak sih pakainya ya teman-teman ya. Saya yakin pasti lawan arah kita tuh silau gitu kalau kita nyalain gitu. Jadi ya sebijak mungkin pakainya. Tapi ngomong-ngomong, jam 5 tuh masih ada yang ganti oli gak sih? Jam 5:30 pagi teman-teman, kita baru aja memasuki Kabupaten Indramayu nih. Sumpah teman-teman, ini anginnya adem banget. Dari daerah mana tadi? Dari Karawang. Adem banget. Ini saya kayaknya udah sekian lama ya, atau mungkin bahkan baru kali ini ya lewat Pantura seadem ini. Kayak baru tumben gitu. Baru kok tumben ya. Emang baru tumben ya teman-teman. Ya kayak baru gitu, baru ngerasain kayaknya sih seadem ini. Ini tangan beneran kalau dipegang dingin nih. Tapi kayaknya ini kita masih mau gas terus ya teman-teman. Mungkin ya setengah jam lagi, mungkin ya 30 menit atau 45 menit lagi baru berhenti. Sekalian isi bensin udah tinggal 3 bar teman-teman. Perolehan yang cukup bagus ya teman-teman ya. Kita 3 jam riding sudah sampai Kabupaten Indramayu itu udah bagus teman-teman. Ya walaupun memang semestinya sih kita sudah harus rest ya teman-teman, minum, istirahatin badan sebentar. Tapi tanggung teman-teman, saya pengen biar matanya tuh adjust sama dari gelap ke terang gitu teman-teman. Kalau rest matanya tuh adjustnya tuh mendadak gitu. Kalau di jalan kan kita perlahan nih ngelihat langit kan. Langitnya lagi bagus teman-teman tuh, kayak pedal pop. Ya walaupun nggak terlalu jelas ya. Mungkin di Dieng akan rame ya teman-teman ya. Ini kan liburan sekolah ya. Saya baru menyadari teman-teman. Kenapa si Tanijiwo itu penuh, si Tanijiwo hostel itu penuh. Tapi iya masa anak sekolah tidur di bang bed sih teman-teman. Ya nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti teman-teman kayak gimana. Laki-laki kaya bisa mencintai wanita miskin. Wanita kaya apa bisa mencintai laki-laki miskin? Wah, apa itu teman-teman? Syahdu banget teman-teman. Kelihatan nggak?
Paginya kayak gini ya kan langitnya, terus ada burung-burung terbang, udaranya sejuk, aduh nikmat banget teman-teman. Pokoknya saya berdoa ya buat teman-teman yang pengen ada tujuan, pengen touring atau apa, semoga dimudahkan, dilancarkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Tadi habis istirahat 30 menit di Indramayu nih, daerah Kandang Haur teman-teman. Tadi juga sekalian reservasi hotel ya. Tadi saya udah mau berangkat lagi, udah mau jalan lagi, terus dibalas sama si Tani Jiwo Hostel ya. Syukur ternyata masih ada yang kosong. Jadi saya langsung book teman-teman 2 hari. Tadi sudah saya transfer juga untuk DP-nya ya. Jadi kita bisa langsung ke Dieng teman-teman. Jadi hari ini kita melewati Kerakalan dulu. Lalu besok kita berusaha nih menaklukkan si Karim teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya, kita lihat besok. Sekalian nanti kita explore tipis-tipis Dieng teman-teman. Baru dipotong, terus dia berhenti di depan kita. Ya namanya angkutan umum ya teman-teman ya. Tiba-tiba kan ada yang kalau di Jakarta kiri bang gitu. Ini kita cari pom bensin ya. Udah 2 bar. Ini posisi sih masih di Indramayu ya teman-teman ya, belum jauh dari terakhir kita update. Ini sih kita sudah menempuh jarak 170-an kilometer ya teman-teman ya, sampai Indramayu ini. Utang kita itu berarti kurang lebih Dieng tuh sama sih kayak Semarang ya, sekitar 450 kilometeran ya kalau nggak salah ya. Berarti utang kita masih sekitar 290-an kilometer teman-teman. Nah itu di depan pom bensin teman-teman. Maaf. Yang penting nggak ngerem mendadak teman-teman. Kasihan truk ya kan kalau kita ngerem mendadak. Ya, Pertalite ini sebelah kanan, nah, benar kan? Oke teman-teman, sudah isi bensin 35.000 Pertalite, sudah penuh lagi. Ini di daerah Loh Bener ya teman-teman, Indramayu. Sekarang ini jam 7 lewat 20 teman-teman, hampir lewat 20. Dari sini kita gas lagi, ya mungkin sekitar 2 jam lagi baru istirahat. Berarti sekitar jam 9 teman-teman. Ini anginnya kenceng teman-teman, terasa kan ya? Ada angin-anginnya nggak di sana? Kita speed juga nggak bisa terlalu kencang teman-teman. Terbawa angin, ya nyamannya seginilah teman-teman, 70-an. Terlalu kencang, badan goyang-goyang teman-teman. Jam 7.45 ya, atau jam 8:15 kita sudah bisa tiba di Kabupaten Cirebon nih teman-teman. Wih, mataharinya teman-teman mantap sekali. Baru jam 8 ini. Tapi setidaknya sejauh ini ya ketolong sama angin sih teman-teman ya. Jadi nggak terlalu panas gitu. Ngomong-ngomong, dari sini nih ya, yang hitungannya Jalan Dendels teman-teman. Jalan Dendels yang saya maksud tuh jalan yang dibangun oleh Willem Dendels ya teman-teman ya. Atau dulu disebut Posweg ya teman-teman. Jalan Raya Pos. Jadi kan Jalan Raya Pos ini kan dari Anyer sampai Panarukan ya. Nah kalau sampai titik ini itu dari arah Sumedang ya teman-teman ya. Jadi kan dari Jakarta terus ke dari Anyer terus ke Jakarta, terus menuju ke Bogor ya teman-teman, terus nanti bergabung di Cianjur, ke Bandung, terus Sumedang, lalu ke sini teman-teman. Nah jalur Pantura yang dari arah Bekasi itu hitungannya setelah Dendels ya teman-teman ya, setelah Jalan Raya Posweg itu, Jalan Raya Pos itu.
Jadi Willem Daendels itu kan dia bikin jalan raya panjang itu ya, 1000 km teman-teman. Yang katanya di masa itu tuh bahkan lebih panjang daripada jalan Belanda Jerman ke Paris ya teman-teman ya, dari Berlin ke Paris. Jadi proyeknya itu waktu itu setahu saya teman-teman ya, Daendels ini menyambungkan jalan-jalan yang sudah ada sebenarnya teman-teman. Jadi jalan-jalan yang sudah ada dari Anyer sampai Panarukan itu disambung sama si Daendels ini. Nah menurut sejarah yang paling challenging itu di Cadas Pangeran ya teman-teman ya. Itu dia mecah gunung ya teman-teman. Saya sih pengen lain waktu ya, kalau ada rezeki sih pengen touring dari Anyer sampai Panarukan teman-teman, menyusuri jalan Daendels ya teman-teman ya, jalan repos. Ya mungkin sekarang nggak utuh 100% ya teman-teman. Mungkin ada jalan yang sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Kayak Raja Mandala itu kan baru ya teman-teman, maksudnya itu jauh setelah Jalan Raya Pos teman-teman. Itu mungkin sekitar tahun 70 ya dibangun ya, 70 atau 60 ya. Update-nya ini teman-teman, di perbatasan Brebes sama Cirebon ini ya, ini perbaikannya sudah selesai nih teman-teman nih, baru bisa dipakai. Kemarin kayaknya pas kita pulang kayaknya belum ya, saya lupa deh. Nah Losari itu juga kayaknya ada dua ya teman-teman ya, ada Losari Brebes dan Losari Kabupaten Cirebon ya teman-teman ya. Kayak Dieng kan ada Banjarnegara dan Wonosobo ya teman-teman. Oh ternyata belum semua teman-teman. Yang ini, oh ini nambah deng. Kemarin ini belum teman-teman. Ya sepertinya ya tahun ini makin bagus ya teman-teman jalannya. Ini udah paling nggak Jawa Tengah ini daerah Brebes, Tegal udah banyak di beton ya teman-teman. Cuman kalau dari Pekalongan kota ke Batang itu masih banyak yang jelek ya teman-teman ya, terutama di area Batangnya. Hihi, macet teman-teman. Ada apa ya teman-teman ya? Ini masih daerah Brebes teman-teman. Sekarang jam 9:30. Lumayan juga nih teman-teman. Udah ada 1,5 kilo, hampir 2 kilo kayaknya. Itu di depan pertigaan yang arah Songgom teman-teman. Oh iya, saya baru ingat. Di situ kan ada perbaikan jalan ya teman-teman ya. Pantes macet. Kita kan kemarin di pertigaan arah Songgom itu kontraflow ya teman-teman ya. Kayaknya ini juga masih nih. Aduh. Ya kan bener. Tuh, baru ingat saya. Hihi. Ini dia nih teman-teman, biang keroknya. Bukan kalau kita mau ke arah Purwokerto kan ke sana. Purwokerto, Kebumen, Cilacap ya. Habis makan teman-teman di Rocket Chicken nih. Sekarang jam 11 kurang 15 teman-teman. Posisi udah di daerah Bulakamba nih, daerah Brebes ya teman-teman ya. Ini kita sudah cover sekitar berapa ya? Sebentar teman-teman. Sekitar 290 hampir teman-teman. Gak kerasa ya. Udah sampai Brebes, udah 290 km kita cover teman-teman. Untuk cuaca sampai jam 11 kurang ini masih oke ya teman-teman ya. Panas, cerah lah pokoknya. Masih berangin juga teman-teman. Jadi lumayan terbantu lah dengan matahari yang mentereng ini, tapi masih berangin. Jadi nggak terlalu panas-panas banget. Tapi dari terakhir kita jalan ke Semarang full malam gitu ya, pulangnya juga full malam. Terus sekarang kita jalan siang tengah hari bolong tuh terasa juga ya teman-teman ya.
Dari tadi rasanya saya pengen buru-buru cepat sampai Dieng teman-teman, biar dapat apa, suhu yang adem. Nah ini kita lewat kota atau lewat lingkar luar nih? Lewat kota aja deh. Lewat lingkar luar nggak ada ininya teman-teman, nggak ada teduhannya. Jadi pasti sangat silau. Cuman kalau lewat kota mungkin ya lebih lambat ya speednya. Nggak apa-apa lah, kan masih ada pohon-pohon yang penting. Jam setengah 12 teman-teman, kita sudah lepas dari kota Tegal ya. Silau banget. Ini kan pas tengah hari bolong ya, setengah 12. Matahari pas di atas nih. Ditambah beton ya kan. Wow, mantap. Terus riding kita hari ini ya, selain karena capek kesilauan, capek nahan angin. Bener-bener kan dari mana ya? Dari Karawang tuh teman-teman. Itu anginnya udah gede kan, sampai sini masih anginnya masih gede. Teman-teman bisa lihat kan nih pohon-pohon tuh. Kalau teman-teman perhatiin mungkin bahkan dari masuk Pantura, pohon nih goyang-goyang semua sampai sini. Ini sudah 325 kilo teman-teman. Berarti masuk Pantura kurang 50 ya, sekitar 250 260 kilometer kita nahan angin teman-teman. Oke teman-teman, jam 12 kurang 15 nih kita sudah memasuki Pemalang ya. Dari sini kita masih lanjut terus teman-teman, mungkin nanti di Pekalongan ya, Pekalongan atau Batang lah, daerah-daerah Batang lah kayaknya sih istirahat kita teman-teman. Tuh kan, lihat gak anginnya tuh sampai geser-geser teman-teman. Dari tadi nih kayak gini nih. Jam 12 lewat 15 teman-teman, kita sudah bisa sampai Pekalongan nih. Dari sini kita ya mungkin mulai cari tempat istirahat ya teman-teman ya. Sama sekalian mau isi bensin teman-teman, tinggal 2 bar. Jadi mungkin ya kita isi kedua ini di daerah Pekalongan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, habis istirahat tadi di situ ngopi-ngopi. Sekarang kita isi bensin. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Tadi isi 30.000 Pertalite. Jadi pertama kita isi di Loh Bener ya, Indramayu 35.000. Nah, yang kedua 30.000 di mana nih? Pekalongan. Utang kita nggak nyampe 100 kilo sih, mungkin sekitar 70-80 kilo ya sampai Dieng ya, sampai hotel teman-teman. Kalau ke Krakalannya sih nggak sampai 60 kilo ya mungkin ya. Jadi dari sini kita langsung gas terus teman-teman sampai Krakalan. Kita taklukkan lagi Krakalan. Ini kalau perang teman-teman, ini agresi militer kedua. Waduh. Untuk kedua kalinya kita mencoba untuk menaklukkan Krakalan teman-teman. Saya benar-benar udah nggak sabar sih untuk ke yang Sikarim ya teman-teman ya. Tapi itu besok ya teman-teman. Sekalian kita explore tipis-tipis Dieng teman-teman. Di jalur Sikarim itu kan ada itu ya teman-teman, Swiss Van Java. Saya juga belum pernah sih. Jadi kita lihat bareng-bareng besok teman-teman. Kalau di daerah Batang ya begini teman-teman jalannya. Ada beton tapi betonnya bumpy banget, terus tuh banyak lubang-lubang kecil-kecil gitu. Setidaknya dari Batang ini sampai Mangkang ya teman-teman ya, sampai terminal Mangkang tuh banyak jebakan. Jalannya tuh nggak enak gitu loh teman-teman. Ya kayak gini nih. Oke teman-teman, kita sudah menuju arah Gringsing nih. Dari sini palingnya
nggak nyampe 1 jam teman-teman sudah sampai Kerakalan. Nah ini di Jalan Limpung ini teman-teman relatif ya oke lah, 70%-an mulus ya teman-teman. Untuk suasananya ya di siang ini jam 2 siang teman-teman, jalannya cukup rame ya. Ini kan jalannya pas 2 mobil nih teman-teman nih, 2 mobil lebih dikit lah. Pokoknya teman-teman kalau mau ke sini ya, mau ke arah Dieng lewat Limpung ini teman-teman, dari Batang itu kita lurus terus aja teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah kita lurus terus, di sini kita belok kanan. Jangan ragu teman-teman, emang jalannya kecil kayak gini ya. Ya setelah ngelewatin pasar, terus belok kanan teman-teman. Jadi jangan ragu, memang jalannya kecil begitu. Nah ini di sini kita belok kanan lagi teman-teman. Jadi ini info ya buat teman-teman yang mau ke Dieng via Kerakalan. Jalannya kurang lebih begini teman-teman. Mudah-mudahan ada gambaran ya teman-teman jadinya ya. Oke teman-teman, dari sini kita sudah mendekat nih ke puncak tanjakan Kerakalan ini. Bersyukur banget teman-teman, cuacanya cerah, jadi kita bisa benar-benar nikmatin teman-teman dari tanjakan Kerakalan sampai Dieng. Wah itu kelihatan kan teman-teman, menanjak terus. Wah, kita gaspol teman-teman. Ini saya coba full gas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya gambaran kira-kira kayak gimana gitu. Nah ini menurun teman-teman, terus turun, terakhir sih sampai 38 ya. Kita gaspol teman-teman. Ini ada Bobo Kabin nih di sini nih. Mungkin teman-teman kalau kepenuhan di Dieng bisa melipir ke daerah Batang ini teman-teman, di Bobo Kabin. Kayaknya bagus juga. Aduh. Ini yang bikin saya tetap semangat teman-teman. Walaupun harus panas-panasan, silau-silauan di jalan, tapi sampai sini tuh terbayar lunas teman-teman. Ada suara-suara aneh dari mana ya? Saya takut kalau ada suara-suara yang saya nggak kenal itu ada baut kendor teman-teman. Oh ini terakhir longsor sudah mulai diperbaiki teman-teman. Kita gaspol lagi teman-teman. Stabil di 43 lah, 43 45 teman-teman. Untuk spek teman-teman ya, si Neng ini benar-benar standar teman-teman. Mesin standar, CVT standar, cuman turunin roller aja teman-teman. Si Neng ini Vario 150 ya teman-teman ya. Nah ini yang viral ini di sini teman-teman. Kita tunggu dulu apakah si MUX itu kuat nanjak. Harusnya sih kuat ya.
masalahnya bukan masalah kuat, karena banyak papasan kan mereka ngerem ya. Kalau Neng sih mudah-mudahan kuat terus teman-teman. Gimana teman-teman? Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah kesini, pengen kesini, semoga dimudahkan teman-teman, dilancarkan niatnya, biar cepet bisa nyobain kerakalan teman-teman. Oke teman-teman, untuk kedua kalinya si Neng berhasil ngelewatin kerakalan ya teman-teman ya. Nah ini jalannya dari setelah tanjakan yang viral itu teman-teman, dia begini. Sudah mulai rusak-rusaknya dari setelah itu ya teman-teman ya. Tapi menuju ke tanjakan kerakalannya itu bagus kok jalannya. Nanti kayaknya saya mau berhenti dulu sebentar teman-teman. Saya penasaran ada suara-suara apa. Saya takut ini baut, entah baut kaliper atau apa yang kendor gitu teman-teman. Soalnya kan stainless ya, stainless itu kan dia nggak selentur yang baut biasa teman-teman ya. Jadi kalau nggak dipakein locktit atau lem baut suka kendor. Ini sih sudah dikasih lem baut ya, udah lama tapi udah berapa perjalanan kita. Jadi ya saya khawatir gitu, karena tadi sebelum berangkat juga nggak ngecek sih, biasanya saya ngecek. Karena baut tuh kayak sepele, tapi kalau udah terjadi tuh wah repot teman-teman. Apalagi kayak baut kaliper gitu ya, baut piringan gitu. Nah ini teman-teman ada tanjakan terjal lagi nih. Nah coba kita cari tahu teman-teman, kalau kita berhenti pas di tengah-tengah, apakah si Neng kuat nanjak? Gak usah berhenti deh, segini aja. Oh oke. Sanggup teman-teman. Hihi. Mudah-mudahan nanti di Sikarim juga sanggup ya teman-teman ya. Saya yakin sih sebenarnya bahkan untuk motor-motor 1 cc juga kuat-kuat aja teman-teman, asal sehat. Kayaknya yang nggak kuat itu pertama panik ya teman-teman ya. Yang kedua ya mungkin motornya kurang sehat mungkin teman-teman. Kita lihat aja sih, maksudnya kalau warga sekitar motornya ada Beat, ada Revo gitu, masa yang lain nggak kuat ya kan? Paling yang bikin problem itu kan kalau jalannya rusak ya teman-teman ya, lagi nanjak terus rusak. Nah itu jadi problem kan. Jadi mungkin tanjakannya nggak ekstrim-ekstrim banget. Tadi hampir kepleset. Cuman karena jalannya rusak, mungkin kehilangan grip, kehilangan traksi bannya ya kan. Jadi tidak sanggup buat nanjak. Ditambah lagi kan kita panik ya. Gimana? Asik ya teman-teman ya. Nggak usah diiniin teman-teman. Tanjakan kerakalan tuh cuman segitu apa segala macam. Kita buat seru-seruan aja. Ya kan? Kita kan senang motoran nih teman-teman ya. Ya buat seru-seruan aja gitu. Nggak usah jadi perdebatan gitu teman-teman. Aduh ini jalannya Yang penting tangan kiri stay di tempatnya teman-teman ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita nggak kuat nanjak, ya langsung pencet rem belakang teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya kalau tromol terus boncengan gitu apakah sanggup nahan beban. Kadang-kadang kan tromol kalau udah usia tuh nggak ketemu gitu teman-teman, pakemnya gitu. Mau diapain juga nggak ketemu gitu. Mungkin harus diganti baru semua ya, sampai tromol-tromolnya baru ketemu pakemnya. Nah kalau berkabut ini, kalau buat saya ya jadi dua hal teman-teman. Senang juga, sedih juga. Senangnya karena saya senang kabut-kabut gini, saya senang teman-teman. Tapi sedihnya ya nggak bisa lihat pemandangan ya.
bener-bener nggak bisa ngelihat apa-apa teman-teman. Mudah-mudahan kabutnya cepat lewat ya. Nanti kita berhenti di tol Kayangan, kabutnya sudah bisa dikondisikan, jadi kita bisa lihat-lihat. Nanti saya tunjukin sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Waduh, asik ya. Ramai juga nih. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Tadi habis ngopi-ngopi di situ. Foto dulu kali ya. Oke. Kurang lebih di tol Kayangan kayak gini ya teman-teman ya. Nanti kita sambil jalan kita lihat-lihat lagi. Mungkin ada spot-spot yang menarik lagi teman-teman. Ini juga bagus sih harusnya lihat view-nya ya teman-teman ya. Yuk. Tadi si ibu itu dia masih ingat. Saya pernah kesini bulan lalu, bulan Mei kalau nggak salah teman-teman. Ini teman-teman saya kan bawa Aqua ya di box. Bocor teman-teman. Kayaknya sih tasnya aman ya. Tapi saya kan bawa jaket lebih ya teman-teman ya. Basah semua. Ya nanti langsung jemur-jemur deh sampai hotel teman-teman. Ada-ada aja. Tadi saya kan beli ini mineral lagi ya tadi tuh sambil makan kan. Terus tadi mau berangkat lagi nih kita. Saya mau pindahin ceritanya nih ke botol yang ada di box. Pas dibuka kok kosong, saya kaget kan. Terus pas saya lihat jaketnya udah basah semua teman-teman. Tas saya sih ini ya waterproof tapi nggak terlalu ini teman-teman. Mudah-mudahan sih dalamnya nggak basah ya. Repot juga kalau basah, baju saya basah semua dong. Ada guguk teman-teman. Tadi tanya-tanya sama ibunya, gimana bu cuaca? Katanya sudah 2 hari nggak hujan. Terakhir Senin hujan katanya. Ya 2 hari lah berarti kan sama ini nggak hujan. Benar-benar rata berarti teman-teman. Di sini juga Senin hujan. Kalau di ini teman-teman, di Bromo kan banyaknya hardtop ya. Kalau di sini Verosa teman-teman. Mungkin di sini nggak butuh 4x4 kali ya, nggak butuh 4x4 ya. Verosa kan dia 2 wheel drive ya teman-teman ya, 4x2 ya. Ini PLTU ini saya penasaran kalau malam teman-teman. Kayaknya sih ada lampu-lampu gitu ya. Apa nanti malam kita kesini ya? Ya nanti lihat nanti deh. Bagus ya teman-teman ya. Teman-teman kalau udah jenuh di kota nih, kesini sih seger mata teman-teman. Tapi ya dicari waktunya yang sebelum turun kabut ya, biar optimal gitu teman-teman. Kecuali kayak saya ya teman-teman yang sama kabut juga seneng. Saya mau berhenti dulu teman-teman, nggak kuat tangannya dingin. Ini teman-teman kalau mau ke arah pusat kotanya Dieng ya, ini ke kiri teman-teman. Kalau sama keluarga sih banyak ya villa-villa yang asik gitu teman-teman. Rate-nya kayaknya mulai dari 500 ribuan ya. Ini panas bumi ya teman-teman ya, ngebul gitu. Ini
jangan sampai pembicaraannya kayak di perjalanan sebelumnya teman-teman, yang kita berusaha nebak ini pipa-pipa kayak gimana segala macam, padahal ngerti juga nggak ngerti belas teman-teman. Untuk bensin ya teman-teman, sesuai dengan apa yang di video ya teman-teman ya, kita isi sampai sini 2 kali. Pertama itu di Loh Bener Indramayu 35.000 Pertalite. Yang kedua itu di Pekalongan ya teman-teman ya, 30.000 Pertalite. Sampai sini masih ada sisa 3 bar teman-teman. Jadi asumsinya kalau teman-teman mau ke Dieng aja, Vario One atau Matic pada umumnya ya, sekelas Vario gitu ya, mungkin kurang lebih mirip lah. Jadi total mungkin sekitar 5 kali isi bensin ya, rata-rata 30 sampai 35.000 teman-teman pulang pergi. Di sini untuk warung-warung gitu teman-teman, harganya standar ya. Tadi saya makan aja habisnya 27 teman-teman. Kopi, mineral, sama Indomie double pakai telur teman-teman, habis 27.000. Standar ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menaklukkan si Karim teman-teman. Apakah kita akan berhasil? Kita lihat besok ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga teman-teman semua terhibur. Sampai jumpa besok teman-teman. Bye-bye.